Bab 049. Sepertinya kau sungguh tidak sabar untuk membawanya ke pangkuanmu, sindir Ben tajam. Tidak ada salahnya jika aku menginginkan hal itu dengan calon istriku sendiri. Bukan, ucap Zidan penuh penekanan. Ia melontarkan senyum mengejek pada Ben. Ceh, dasar tidak tahu malu, hardik Ben kesal. Bukan masalah untukku, sahut Zidan angkuh. Masalahnya adalah jika kau menginginkan barang milik orang lain, itu baru dinamakan tidak tahu malu, tambah Zidan lagi dengan seringai seramnya. Kau benar-benar membuatku murka, Ben telah tersulut emosinya. Dadanya naik turun dengan cepat, tanda ia sedang mengambil nafasnya pendek-pendek akibat amarahnya yang memuncak. Cukup, seru Via marah. Beberak. Via membanting tangannya ke atas meja dengan sangat keras. Ia sudah tidak sabar untuk menghukum kedua pria di hadapannya itu. Kalian datang untuk bertemu denganku atau untuk bertengkar? Hah, bentak Via yang sumutnya sudah menjulang tinggi. Dia yang mulai, sahut Zidan santai seraya membuang muka ke arah lain. Ia sedikit kesal karena Via tidak berada di pihaknya, malahan membentak dengan emosinya sendiri. Padahal saat ini Zidan sedang memproklamirkan status dan hubungannya kepada pria yang ia rasa menjadi saingannya itu. Kau benar-benar memiliki nyali rupanya, Ben menggeram marah karena Zidan telah menguji batas kesabarannya. Ia merogoh sebuah benda di balik jasnya. Via yang sudah paham dengan apa yang akan Ben lakukan pun menjadi panik. Ia tak ingin terjadi sesuatu yang tidak seharusnya di sini. Berbanding terbalik dengan Zidan yang masih saja tenang melihat apa yang Ben lakukan, meski ia paham benda apa yang akan Ben keluarkan. Dengan santainya Zidan malah mengeluarkan senyum mengejeknya. Via bingungnya bukan main. Apa yang ia harus lakukan saat ini tak tersirat sedikit pun dalam otaknya. Ia menoleh ke arah pintu berharap beberapa bodyguard-nya datang untuk mengantisipasi jika sesuatu terjadi. Ermi, Ben menggeram marah seraya mengeluarkan benda di balik jasnya. Via hampir saja terhuyung melihat Ben yang ternyata mengeluarkan sebuah kantong es dan meletakkannya pada dahinya. Mulut Via menganga menatap tak percaya. Aku harus mendinginkan kepalaku yang sangat panas ini. Karena jika tidak mungkin aku sudah mengeluarkan pistol yang berada di saku jas sebelah kiriku dan menodongkannya kepadamu. Ucap Ben dengan santainya pada orang-orang yang telah berpikir sangat jauh dari realita yang ada. Cek, Zidan berdecak seraya membuang mukanya. Ia tersenyum penuh ironi tanpa menatap ke arah Ben. Ia sungguh tak percaya dengan tingkah konyol pria eksentrik ini. Hah, sedangkan Via menghela nafasnya penuh kelegaan setelah kesadarannya kembali sepenuhnya. Akhirnya tak terjadi hal buruk yang sudah ia bayangkan. Bawakan minuman. Aku benar-benar haus sekarang, perintah Ben arogan. Otak dan hatinya benar-benar panas saat ini, karena Zidan telah memancing emosinya yang sangat mudah tersulut. Jika saja Zidan bukan kekasih Via, mungkin pria itu sudah menembuskan timah panas pada tengkoraknya. Baiklah, tunggu sebentar Kak, Via segera beranjak untuk memanggil pelayan yang akan membawakan minuman untuk tamunya. Kau memiliki perasaan kepada Via, bukan? Zidan berucap langsung ke intinya setelah merasa Via sudah menjauh. Lalu apa urusannya denganmu? Sahut Ben dengan sikap arogannya. Jelas urusanku, Zidan mencondongkan tubuhnya dan menatap Ben sambil menyipitkan matanya. Karena aku adalah calon suaminya, ucap Zidan tajam. Heh, Ben pun ikut mencondongkan tubuhnya. Kau pikir akan semudah itu menikahinya, sahut Ben tak kalah tajamnya. Ia melemparkan senyum yang begitu misterius untuk diartikan. Apa maksud ucapanmu? Itu bukan pertanyaan. Melainkan sebuah peringatan dari Zidan bahwa dia, Ben, tak diizinkan untuk berbuat macam-macam terhadap dirinya, Via maupun rencananya. Zidan tak akan membiarkan semua rencananya digagalkan oleh sesuatu apapun. Karena tekadnya sudah bulat untuk memiliki Via seutuhnya supaya bisa melindungi dan membahagiakannya. Haha, kau panik? Kali ini Ben yang mengeluarkan senyum mengejeknya. Kau,
seru Zidane seraya menegakkan punggungnya. Kenapa? Kau takut? Ben menyukai jika lawannya mulai tersulut emosi. Lagi-lagi ia mengeluarkan seringainya. Takut. Untuk apa? Zidane kembali menyandarkan punggungnya sambil tersenyum remeh. Kami saling mencintai, sangat-sangat saling mencintai. Dan kami saling mempercayai. Perjuangan macam apapun akan mudah terlewati, ucap Zidane penuh percaya diri. Baru kali ini Ben kalah dalam kata-katanya sendiri. Ia menatap tak suka ke arah Zidane dengan tajamnya. Tapi kemudian ia menyeringai seram, auranya juga berubah suram seketika. Jika itu anak buahnya maka mereka sudah mundur beribu langkah supaya tak mendapatkan dampak dari perubahan dari pimpinannya saat ini. Namun yang duduk di hadapannya adalah Zidane yang juga memiliki aura yang sama. Aura yang sama suramnya dan sama menyeramkannya. Zidane tak bergeming, namun ia tetap menatap waspada pada lawan bicaranya ini. Hei, ada apa ini? Tegur Via yang sudah kembali. Ia merasakan hawa dingin yang mencekik saat memasuki ruangan ini kembali. Situasi yang sangat mencekam yang belum pernah ia temui. Dan ada aura yang sangat menyeramkan keluar dari kedua pria yang duduk saling berhadapan. Via mendudukkan dirinya hati-hati sambil menatap awas kepada mereka berdua. Suara sepatu mendekat. 3 orang masuk ke dalam ruangan itu. Mereka adalah manajer Tony, Farah dan juga Sisil. Manajer Tony berjalan di depan, sedangkan Sisil berjalan beriringan dengan Farah yang membawa nampan berisi minuman. Mereka bertiga memasuki ruangan yang sedang dalam situasi menegangkan. Manajer Tony dan Farah saling melempar pandang setelah mereka menghentikan langkahnya, kemudian bergidik ngeri bersamaan. 2 orang itu sadar betul bahwa saat ini mereka sudah masuk di waktu yang salah. Sedangkan Sisil, otaknya hanya sibuk untuk memikirkan cara untuk menggoda lelaki-lelaki tampan di hadapannya. Bukankah itu tuan yang waktu itu aku dan Via papa ke kamar, gumam Sisil dalam hati melihat ke arah Zidane. Dan tuan ini, boleh juga, batinnya lagi sangat senang setelah melihat ke arah Ben. Pikiran Sisil saat ini adalah bagaimana caranya supaya tuan-tuan di hadapannya ini bisa tertarik padanya, sehingga ia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih jika ia bisa melayani salah satunya. Ia masih belum sadar bahwa di ruangan ini masih ada 1 orang lagi, yaitu Via. Farah, Sisil, manajer Tony mengisyaratkan kepada mereka untuk menyajikan minuman kepada para tamu. Meskipun ragu dengan perintahnya, namun memang itu tujuan mereka ke sini. Ia hanya berpikiran untuk menyelesaikan tugasnya sesegera mungkin dan pergi dari ruangan yang nampak tak aman baginya untuk berlama-lama. Dengan percaya diri Sisil melangkah maju ke dekat meja sambil memandangi Ben dan Zidane bergantian dengan senyum menggoda. Sesekali ia merapikan rambutnya yang tak berantakan. Ia menebarkan pesonanya yang biasanya hanya dengan sekali saja ia mengedipkan mata maka pria-pria hidung belang akan luluh kepadanya. Farah, cepat serunya begitu arogan saat dirasa Farah masih tak bergeming dari tempatnya. Ya Farah masih berdiri di tempat semula. Ia mengerutkan keningnya, ia takut dan khawatir jika saja ia membuat kesalahan nanti. Farah menatap Via meminta persetujuan lewat isyarat matanya. Hanya Via yang paham betul dari situasi saat ini. Via mengangguk setuju, mengiyakan apa yang sudah seharusnya Farah lakukan. Farah membulatkan matanya untuk memastikan, dan Via kembali mengangguk dengan tatapan tenang. Farah menipiskan bibirnya sebelum melangkah mendekati Sisil. Sisil mengambil gelas pada nampan yang dibawa oleh Farah. Kemudian ia meletakkan gelas itu di meja di hadapan Ben. Sisil sengaja membungkuk begitu dalam hingga memperlihatkan belahan dadanya pada Ben. Ia tersenyum nakal seraya mengedipkan sebelah matanya. Dengan tidak tahu malunya Farah tak bergeming pada posisinya selama beberapa saat. Bukannya tergoda, Ben malah mencibir seraya menatap jijik pada Sisil. Ambil kembali minuman ini. Aku ingin dia yang menyuguhkannya kepadaku. Ben menunjuk Via yang sedang duduk di kursi tanpa menoleh. Karena tatapannya masih ia tujukan pada Sisil dengan tatapan kejam.
Sisil kembali mengambil gelas itu sambil takut-takut. Tapi kemudian ia memandangi Via dengan tatapan jijik dan meremehkan. Trik apa yang wanita cupu ini gunakan hingga tuan itu lebih tertarik kepadanya dibandingkan diriku, keluh Sisil dalam hati. Tapi tuan, Sisil masih bersikeras dengan usahanya supaya bisa menggoda tamu-tamu itu. Ben tak berucap namun matanya menajam tak menerima penolakan. Heh, Via, trik apa yang kau gunakan? Hah? Apakah kau menggunakan tubuhmu untuk menggoda tuan-tuan itu? Farah melampiaskan kekesalannya dengan menghardik Via sesuka hatinya. Semua orang di sana menggeram marah atas ucapan Sisil. Mereka semua mengeratkan rahang mereka tak sabar untuk menyumpal mulut wanita yang kurang ajar itu. Sisil, bentak manajer Tony dan Farah bersamaan. Manajer Tony makin tak enak hati pada Via dan juga tamu-tamu penting yang dapat membahayakan nyawa dan kehidupannya itu. Sungguh bodoh kelakuan Sisil, pikirnya. Kau akan menyesal, bisik Farah penuh peringatan. Pasalnya orang-orang yang berada di hadapan mereka bukan orang sembarangan. Dan lagi, dua pria itu sama-sama memiliki perasaan terhadap Via. Tamatlah riwayatmu, gumam Farah dalam hati sambil menatap Sisil. Via bangkit dari duduknya, dengan tenang ia melangkah mendekat ke arah Sisil dan Farah. Ia mengambil gelas yang tadi akan diberikan kepada Ben. Ia memaku tubuhnya setelah berbalik lantaran Ben maupun Zidane sedang menatapnya begitu tajam. Apa kau akan membiarkannya begitu saja? Dasar bodoh, ucap Ben kesal dalam hati. Untuk apa meladeni otak udang seperti dia ini? Aku tak ingin menguras energiku. Sahut Via dalam hatinya seolah tahu apa yang Ben katakan. Cek. Zidane berdecak kesal dengan sikap Via yang hanya membiarkannya begitu saja. Via menoleh ke arah Zidane seraya melempar senyuman penuh arti. Aku ingin kau yang melakukannya, batin Via seraya mengedipkan matanya ke arah Zidane. Zidane memutar bola matanya seakan paham apa yang Via katakan dalam batinnya. Via mendekat ke meja bermaksud untuk meletakkan gelasnya di hadapan Ben. Namun ia sengaja mendekatkan dirinya di sisi kekasihnya. Zidane menahan tangan Via di udara, meletakkan gelas itu perlahan kemudian menariknya hingga Via jatuh di pangkuannya. Via memukul pelan dada Zidane yang memilih cara yang lumayan frontal. Dia milikku, kecam Zidane seraya menatap Ben tajam. Cih, aku tak menyangka tuan, ternyata seleramu begitu rendah, cibir Sisil tanpa ada rasa takut. Sisil, hentikan. Jika kau belum bosan untuk hidup, peringatan terakhir Farah ucapkan dengan geraman. Kenapa? Apa kau iri padanya? Pada teman cupumu itu? Heh, sahut Sisil arogan. Farah menggeleng kehabisan kata-kata untuk memperingatkan wanita tak tahu diri ini. Bukan salahnya tak mengingatkan jika nanti terjadi sesuatu pada dirinya. Jadi menurutmu, bagaimana selera yang tinggi itu? Ucap Ben tiba-tiba dengan wajah suramnya. Ya seperti diriku ini, jawab Sisil dengan tidak tahu malu. Baiklah, bisakah kau mendekat agar aku bisa melihat dirimu dengan lebih seksama, ucap Ben perlahan dengan penekanan. Seringai liciknya telah menguar di bibirnya. Sisil berjalan mendekat ke arah Ben. Ia tak menyadari aura pembunuh telah melingkupi diri pria yang tengah ia dekati. Ben bangkit dan mensejajarkan dirinya di hadapan Sisil. Perlahan tangannya mengusap lembut pipi Sisil kemudian ke bibirnya. Ben mengusap ibu jarinya di sana. Plak, suara yang begitu nyaring terdengar hampir keluar ruangan. Suara itu memekik telinga semua orang yang hadir di ruangan itu. Ben melayangkan tamparannya begitu kuat hingga Sisil jatuh tersungkur ke lantai. Pipinya begitu merah bahkan bengkak, dan di ujung bibirnya sampai mengeluarkan darah. Bisa terbayangkan seberapa besar kekuatan Ben saat menamparkan Sisil barusan. Sisil memegangi pipinya yang terasa nyeri. Ia mengusap ujung bibirnya yang terluka dan air matanya meleleh saat melihat ada darah di ujung jarinya. Mengapa tuan? Sisil menatap Ben tak percaya. Aku menghukum bibirmu yang kurang ajar dan tidak tahu malu karena telah mengolok-olok adikku, ucap Ben acuh seraya mendudukkan dirinya kembali.
Adik, Sisil mengulanginya dengan suara tersekat. Kemudian ia menoleh ke arah Via yang masih santai duduk di pangkuan Zidane. Bahkan Zidane melingkarkan tangannya di pinggang Via dengan begitu posesif. Sayang, harusnya kau menjelaskan siapa dirimu, ucap Zidane yang tangannya sibuk melepas kacamata Via. Ia membuka ikatan rambut Via hingga rambutnya tergerai indah juga mencabut tahi lalat buatan di pipi Via. Au, pekik Via sambil mengelus-elus pipinya. Dia adalah Nona Via. Wanita yang sering kau ejek dan kau bully adalah Nona Davia, putri dari pemilik tempat di mana kau bekerja sekarang ini, tutur manajer Tony tenang. Kaget, Farah melemparkan senyum mengejek kepada Sisil yang masih terduduk di lantai. Bukankah aku sudah memperingatkan dirimu, tambah Farah dingin. Sisil masih memegangi pipinya dan terus menatap Ben, Zidane maupun Via secara bergantian. Ia masih berusaha mencerna kalimat dan kenyataan yang ada di hadapannya kini. Ya, dia sangat cantik, gumam Sisil dalam hatinya. Dia memang cantik, seru Zidane yang menyadari arah pandangan Sisil kepada wanitanya. Sayang jangan begitu, aku malu, ucap Via manja memukul pelan bahu Zidane. Sisil tersentak, punggungnya menegang. Lagi-lagi ia menatap ketiga orang itu bergantian. Tuan ini merupakan Presdir Zidane, Zidane Pratama dari Glory Corporation. Dan merupakan kekasih dari Nona Via, jelas manajer Tony. Calon suami, Zidane meralatnya dengan penuh penekanan. Maaf, Tuan. Baiklah calon suami Nona kami, ucap manajer Tony lagi memperbaiki kalimatnya. Dan Tuan yang menamparmu adalah Tuan Benny Kalari, seorang pemimpin dari geng mafia Harimau Putih, jelas manajer Tony lagi. Harimau Putih, bukankah itu geng mafia terbesar di negara ini? Habislah aku, batin Sisil menyesal. Dan Via sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Maka, Ben bangkit mendekat ke arah Sisil. Ia berdiri di hadapannya dengan wajah suram dan menyeramkan. Siapapun yang menyakiti Via, maka dia akan mendapatkan balasannya dariku, ucap Ben penuh penekanan seraya memandang ke bawah. Ia memandang Sisil dengan tatapan merendahkan. Menekan keberanian Sisil hingga ia menggigil ketakutan. Kemudian ia melemparkan tatapan penuh peringatan pada Zidane yang juga melemparkan tatapan tajam padanya. Kata-kata yang ia lontarkan berlaku bagi siapapun termasuk Zidane, begitu arti tatapan itu. Aku tidak memandang genre, baik kau pria ataupun wanita. Saat ini, jika aku mau mungkin kau telah kehilangan nyawamu, Ben kembali duduk seraya mengeluarkan sebuah pistol dari saku jas miliknya. Ia meletakkan pistol itu hati-hati ke atas meja sambil menatap Sisil dengan tatapan pembunuh. Maaf Tuan, maafkan aku. Maaf Tuan, maaf, Sisil merangkak mendekat ke arah Ben. Ia bersimpuh pada kaki Ben, memohon untuk diampuni kesalahan fatal yang telah ia perbuat. Bukan aku, tapi Via. Jika Via memaafkanmu, maka aku akan mengampunimu. Ben kembali menyandarkan punggungnya seraya memejamkan mata. Sisil kembali merangkak ke arah Via dan Zidane. Ia bersimpuh di dekat kaki Zidane dan Via. Maafkan aku, Via. Nona Via. Tolong maafkanlah aku. Ampuni aku Nona. Kumohon maafkanlah aku, Sisil mengatupkan kedua tangannya di depan dada dengan wajah memelas. Via akan bangkit dari pangkuan Zidane, namun pria itu tak mengizinkannya. Zidane makin posesif dengan pegangannya. Via membelai lembut pipi Zidane, ia mengangguk sembari mengulas senyum manisnya. Meminta persetujuan dari kekasihnya. Pegangan itu pun melonggar, Via segera berdiri tepat di atas Sisil yang bersimpuh di sana. Bangunlah, Via membantu Sisil berdiri. Kemudian ia menatap Sisil dengan ekspresi yang tak dapat terbaca. Via masih membantu Sisil mengusap pipinya yang penuh derayan air mata. Kemudian ia kembali menatap tajam ke arah Sisil. Bangunlah dari mimpimu, Sisil. Bukankah sudah kukatakan bahwa kau akan menyesal jika aku cantik? Ucap Via datar namun emosi yang melingkupi dirinya tak terhindari. Gunakan mulut dan tubuhmu untuk hal yang berguna.
Dan berhenti menjadi orang rendahan, Via akan duduk di pinggiran sofa, namun Zidane kembali menariknya ke dalam pangkuannya. Via hanya bermaksud untuk memberi Sisil pelajaran bahwa tak seharusnya ia menilai seseorang hanya dari tampilannya saja. Dan terlebih lagi sebagai wanita, tak seharusnya ia merendahkan dirinya kepada seorang pria. Dan siapa yang kau anggap memiliki selera rendah? Tiba-tiba Zidane berucap dengan aura dinginnya.